فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala ma ba'd. Kita sampai pada tentang kaidah bahwasanya selama memungkinkan untuk mendatangkan dhamir muttasil alias wasal, maka tidak boleh menggunakan dhamir munfasil, enggak boleh fasal. Jadi muttasil itu disebut dengan al-waslu dan yang munfasil itu disebut dengan al-faslu. Diingat nanti karena kita akan menggunakan istilah itu. Al-faslu wal al-waslu wal faslu. Al-wasl artinya nyambung, al-fasl artinya memisah. Nanti akan masuk agak pembahasannya cukup asing, jarang kita lalui karena ini termasuk mutammimah, tidak ada dalam jurumiyah. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala, qauluhu fala yajuzu an yu'ta bihi munfasilan ila akhirih ay li'anna al-gharda min wad'il mudmarati innama huwa al-ikhtisaru wal muttasilu akhsaru min al-munfasili fala yu'dalu anhu illa haitsu lam yata'atta al-ittisal. Kenapa seperti itu? Karena li'anna al-gharda, karena tujuannya dari meletakkan, dari menggunakan dhamir adalah untuk meringkas. Sedangkan al-muttasil yang dhamir yang nyambung itu lebih ringkas daripada munfasil. Maka fala yudalu anhu, tidak beralih darinya, tidak ditinggalkan, tidak diganti. Fala yudalu anhu artinya tidak diganti illa haitsu lam yata'attal ittisal, kecuali kalau memang sudah tidak bisa lagi. Kalau sudah enggak bisa lagi baru diganti pakai dhamir munfasil. Selama bisa pakai muttasil maka jangan dipakai munfasil. Illa haitsu lam yata'attal ittisal, kecuali ketika sudah enggak mungkin lagi, tidak memungkinkan. Ya ta'atta fi'il madinya itu ta'atta, mudhari'nya ya ta'atta, artinya memungkinkan. Kecuali sudah tidak lagi memungkinkan untuk menggunakan ittisal, menggunakan dhamir yang muttasil. Nah, tidak memungkinkannya menggunakan dhamir muttasil ini ada beberapa alasan. Imma li darurati nadmin, bisa jadi karena tidak memungkinkannya tadi itu adalah karena darurah nadm, karena sempitnya nadm, sempitnya syair. Jadi akan disebutkan alasan-alasan yang atau kasus-kasus yang tidak memungkinkan untuk menggunakan dhamir muttasil. Tidak memungkinkan untuk menggunakan dhamir muttasil. Kita akan bahas tentang wa mata amkana, kapan saja memungkinkan untuk menggunakan dhamir muttasil. Nah, maka kita juga akan membahas contoh-contoh yang tidak mungkin di situ menggunakan dhamir muttasil gitu loh. Jadi ini pembahasan tentang itu. Selama bisa menggunakan muttasil, maka kita juga akan membahas tentang contoh-contoh yang tidak mungkin menggunakan dhamir muttasil. Di antara yang alasan tidak memungkinkan untuk menggunakan dhamir muttasil adalah darurati nadmin, sempitnya bait syair, sempitnya nadm, kaidah arud, bertabrakan dengan kaidah arud, kaidah puisi. Kaqaulil farasdak bil ba'itsil warithil amwati qad dominat iyahumul ardu fi dahrid dahariri. Kemarin sudah kita sebutkan arti dari bait ini. Al warithi
al-amwati i'rabnya bisa maf'ul bih dari al-warithi, dan juga bisa mudhaf ilaih dari al-warithi, termasuk mudhaf ilaih yang dua-duanya ma'rifah, termasuk mudhaf ilaih yang depannya juga ada al, itu bisa. Nanti ada pembahasan mudhaf ilaih itu yang mudhafnya itu pakai al juga bisa. Maka al-amwati ini bisa maf'ul bih, bisa mudhaf ilaih. Maf'ul bih nasabnya juga dengan kasrah karena jamak muannats salim, dan jarnya juga dengan kasrah. Maka dalam bait syair ini fa'auqa'ad dhamiral mansubal munfasila makanal mansubil muttasili. Maka dalam bait ini seorang penyair yaitu Farosdak meletakkan dhamir mansub munfasil pada tempat dhamir mansub muttasil. Padahal bisa kalau dalam selain syair pakai dhamir muttasil, tapi karena ini adalah syair sehingga penyair itu kadang terpaksa untuk menggunakan dhamir munfasil demi selaras dengan wazan yang dimaukan. Wal aslu qad dominathum, tapi di sini pakai qad dominat iyahum, pakai dhamir munfasil, padahal bisa pakai dhamir muttasil. Apa yang menjadikan memaksanya seperti itu? Sempitnya syair. Au taqaddumi ad-dhamiri ala amilihi. Taqaddumi di sini masdar dan dia maktuf kepada darurah. Au li taqaddumid dhamiri ala amilihi. Alasan yang kedua, misal yang kedua, di mana di situ tidak mungkin menggunakan dhamir muttasil adalah karena mungkin dhamirnya itu mendahului amilnya. Maka nggak mungkin pakai muttasil karena muttasil selalu di belakang. Nah, kalau dhamirnya ditaruh di depan, ya nggak bisa lagi pakai muttasil, harus pakai munfasil. Maka seperti ini nggak bisa pakai muttasil karena dhamirnya mendahului amilnya. Ini juga termasuk bab yang di situ tidak memungkinkan untuk pakai dhamir muttasil. Maka taqaddumi di situ ataf kepada darurah, imma li darurati nadmin au li taqaddumi dhamiri ala amilihi gitu. Nahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, iyyaka sebagai maf'ul, dia mendahului amilnya, maka enggak bisa pakai dhamir muttasil. Au kaunihi mahsuran. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama darurah, kemudian yang kedua didahulukannya ma'mul atas amil, dan yang ketiga contoh atau misal yang ketiga tidak mungkin menggunakan dhamir muttasil adalah kaunihi mahsuran. Hi kembali kepada dhamir. Au kaunihi mahsuran, keberadaan dhamir itu dibatasi dalam sighah hasr, pembatasan. Au kaunihi mahsuran, keberadaan dhamirnya itu dia itu dibatasi, hanya dia. Ini namanya dalam sighah hasr, dalam siyak hasr, dalam konteks pembatasan. Contohnya amara alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah kecuali kepadanya. Ini walaupun bentuknya itu sighahnya itu istitsna, tapi aslinya itu hasr. Karena mustatsna yang tidak ada mustatsna minhunya itu walaupun uslubnya itu uslub istitsna, tapi dalam ilmu bayan disebut dengan uslubul hasr. Seperti la ilaha illallah itu adalah uslubul hasr, bukan uslubul istitsna. Karena di situ tujuan utamanya itu bukan mengecualikan, tapi membatasi dari awal. Mafhum? Mustatsna, istitsna yang mufarrad, istitsna yang tidak ada mustatsna minhunya, itu tujuan utama dari awal itu bukan mengecualikan. Karena mengecualikan itu adalah memasukkan sesuatu kemudian yang tidak masuk dikeluarkan. Itu namanya istitsna. Ya. Istitsna itu apa?
mengecualikan, berarti ada yang masuk kemudian ada yang dikecualikan. Tapi kalau istitsna yang mufarraq itu dari awal tidak ingin memasukkan terus dikeluarkan gitu enggak, tapi dari awal ingin membatasi, seperti ma qama illa zaidun, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Itu dari awal itu tujuan utamanya adalah pembatasan, yang berdiri cuma Zaid. Bukan kok ada yang berdiri ada yang duduk kecuali Zaid, enggak gitu. Tapi dari awal itu tujuannya adalah untuk hasr. Itulah bedanya istitsna yang mufarraq. Walaupun surahnya, bentuknya, gambarannya secara zahir itu adalah bab istitsna, tapi itu sebenarnya bukan bab istitsna, tapi bab hasr, bab pembatasan. Jadi sampean harus bisa memiliki dzauq, memiliki rasa, cita rasa. Oh ya, ini istitsna. Qaumal qaumu illa Zaidan, semua kaum berdiri. Enggak ada yang kecuali Zaid enggak berdiri. Nah, ini pengecualian. Tapi kalau ma qama illa Zaidun, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid, ini dari awal itu bukan istitsna, dari awal itu hasr, pembatasan. Yang berdiri itu hanya Zaid. Maka di sini dikatakan au kauni mahsuran, yaitu dalam sighah istitsna yang tidak ada mustatsna minhunya. Atau dengan kata lain jatuh setelah illah. Au kauni mahsuran ini adalah jatuh setelah illah. Karena ungkapan kauni mahsuran ini mencakup juga tadi yang depan, taqaddumid dhamir ala amilihi, ini juga termasuk faedahnya juga hasr, pembatasan. Iya, karena butuh itu juga pembatasan. Jadi seharusnya bahasa yang tepat itu atau jatuh setelah illah. Nah, kemarin kan termasuk definisi dhamir muttasil kan, yang nggak bisa jatuh setelah illah gitu. Nah, kalau tujuannya itu menggunakan keinginannya itu, kebutuhannya itu menggunakan illah, ya setelahnya nggak boleh pakai muttasil, harus pakai munfasil. Maka ungkapan ini kurang pas, sebab mencakup juga jenis yang kedua. Lebih pasnya untuk dikatakan jatuh setelah illah. Nahu amara an la ta'budu illa iyyah au ghairi dzalik, atau yang selain tiga ini. Ada banyak, kalau mau lihat di tasrih ada banyak contoh-contoh yang di situ tidak mungkin bisa menggunakan dhamir muttasil. Maka seperti ini menggunakan munfasil, baru dipakai munfasil. Jadi munfasil itu, dhamir munfasil itu adalah dhamir cadangan ketika muttasil sudah nggak bisa dipakai. Jadi dhamir al-asl di dalam dhamir adalah muttasil. Dhamir munfasil itu hanyalah cadangan ketika muttasil sudah nggak bisa dipakai lagi, maka baru pakai dhamir munfasil. Ini kaidah secara umum, yaitu wajib pertama kali harus memilih menggunakan dhamir muttasil, enggak boleh menggunakan dhamir munfasil selama bisa menggunakan muttasil. Wa qawluhu illa nahwu atau illa nahwa salnihi wa kuntahu, kecuali dalam dua masalah. Ila akhiri ay yustadna minal qaidatil madhkurati fi qawli al-musannifi wa mata amkana ila akhirih mas'alatani. Apa artinya mas'alatani? Maf'ul bih tadi yustadna, la maf'ul bih qana rafa fa'il atau maf'ul bih fa'il. Apa sih? Naibul fa'il lo maham. Iya toh. Jawabanmu itu pada dua ujung, dan yang benar itu adalah tengah-tengah antara itu, antara maf'ul dan fa'il, naibul fa'il. Dikecualikan dari kaidah yang disebutkan, yaitu kaidah selama bisa pakai muttasil enggak boleh pakai munfasil. Ini dikecualikan mas'alatani, dua masalah, dua contoh.
dua gambaran, di mana pada dua gambaran ini yajuzu fihima al-faslu ma'imkanil wasli, boleh di dalamnya memilih, boleh menggunakan dhamir munfasil ma'imkanil wasl, padahal masih bisa menggunakan dhamir muttasil, boleh dua. Jadi di sana ada 3 gambaran. Pertama, wajib menggunakan muttasil. Kalau nggak bisa menggunakan muttasil, baru pakai munfasil. Gambaran yang ketiga, boleh pakai dua-duanya. Jadi tata cara dalam menggunakan dhamir itu gitu. Pertama harus dipilih pakai muttasil dulu. Kalau nggak bisa, baru pakai munfasil. Gambaran yang ketiga, boleh pakai muttasil, boleh milih, boleh pakai muttasil, boleh pakai munfasil. Berarti kan ini masalahnya agak asing. Al-ula, yang pertama, masalah yang pertama, dhabituha, kriterianya an yattasila bil amili dhamiron. Ada suatu amil, kemudian bersambung dengan amil tersebut 2 dhamir. Jadi ada 2 dhamir makmul, maksudnya dhamiron di sini berarti 2 dhamirnya adalah makmulan, makmulnya amil tadi. Bersambung dengan suatu amil 2 dhamir. 2 dhamir ini al-awwalu minhuma a'rafu minas tsani. Perhatikan. Gambaran yang pertama, bersambung dengan amil ini 2 dhamir. 2 dhamir ini yang paling pertama dari keduanya lebih ma'rifah daripada yang kedua. Kan dhamir itu kan ada tingkatannya. Yang paling ma'rifah adalah mutakallim, kemudian mukhatab, kemudian ghaib. Jadi 2 dhamir tadi, yang pertama itu lebih ma'rifah daripada dhamir yang kedua. Walaisa marfu'an, dan dhamir yang pertama itu bukan dhamir marfu'. Walaisa isimnya kembali kepada al-awwal. Walaisa isimnya laisa adalah dhamir huwa, kembali kepada al-awwal. Dan yang dhamir yang pertama tadi selain dhamir marfu', berarti nasab atau jar. Paham gambarannya? Ada 2 dhamir bersambung dengan satu amil. 2 dhamir tadi, yang pertama itu harus lebih ma'rifah daripada dhamir yang kedua. Terus yang pertama tadi bukan dhamir rafa, supaya enggak seperti darabtuka, saya memukulmu. Ini 2 amil, 2 dhamir bersambung dengan satu amil, tapi yang pertama marfu, dhamir rafa, darabtuka. Ini enggak masuk kita. Karena kalau seperti darabtuka wajib muttasil, enggak boleh munfasil. Darabtu iyyaka enggak boleh. Maka yang boleh memilih pakai muttasil dan munfasil itu jangan 2 dhamir, satunya dhamir rafa, enggak boleh. Karena kalau dhamir rafa wajib muttasil. Kemudian sawaun akanal amilu nasikhon, baik amilnya di sini adalah amil nawasikh, amil nawasikh, inna, kana, donna, itu nawasikh. Kadonna wa akhwatiha, seperti donna dan saudari-saudarinya. Am ghairon nasikhin, atau amil-amil yang bukan nasikh. Kasa'ala wa a'to, karena yang bisa menasabkan 2 dhamir atau 2 maf'ul adalah seperti fi'il sa'ala dan a'to. Jadi gambarannya itu jangan luas-luas. Ini adalah gambaran tentang fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, yang butuh 2 maf'ul atau butuh 2 amil itu biasanya itu adalah fi'il seperti sa'ala. Sa'ala itu enggak butuh butuhnya 2 maf'ul. Aku minta Allah uang, aku minta Allah ilmu. Maka 2 maf'ul ya. Itu. Sa'ala itu butuh 2 maf'ul. Atau juga gitu, memberi juga butuh 2 maf'ul. Aku memberi fulan uang, enggak cukup 1, aku memberi fulan toh. Itu. Wa nahwihima, dan yang semisal keduanya dari fiil-fiil yang menasabkan 2 maf'ul. Wa nahwihima,
dari fiil-fiil yang menasobkan dua maf'ul. Wis gambarannya ini. Ada dua domir nyambung kepada satu amil. Domir yang pertama lebih ma'rifat daripada domir yang kedua. Terus domir yang pertama bukan domir marfu. Maka seperti ini boleh muttasil, boleh munfasil. Misalul awal, contoh yang pertama. Al-awal ini kembali kemana? Al-awal ini kembali kemana? Bukan balik kepada masalah, tapi balik kepada nasikhon tadi. Contoh yang pertama yaitu amilnya adalah berupa nawasih. Qauluka as-sadiqu donantukahu. Gimana ngartikannya as-sadiqu donantukahu? Gimana maknanya, Mas? I'rab sih as-sadiqu, i'rabnya apa? Mubtada. Kemudian mana khabarnya? Mana khabarnya? Mana Zim? Jumlah donantukahu. Artinya gimana berarti? Udama? Teman itu aku menyangka kamu adalah dia. Paham maksudnya? Teman itu Pak dipahami apa enggak? Teman itu aku mengira kamu adalah dia. Maka dipahami ini. Maka as-sadiq itu harus diartikan alif lamnya untuk sempurna. Kawan sejati itu aku kira kamu adalah, ya kamu itulah kawan sejati gitu. Paham? Begitu artinya itu. Kawan sejati itu kukira kau adalah dia. Kukira kau adalah kawan sejati itu. Maka di sini donantukahu, kahu dua-duanya menggunakan dhamir muttasil dan dua-duanya adalah ma'mul dari donantu. Dan yang pertama yaitu ka lebih ma'rifat daripada hu. Yang pertama lebih ma'rifat daripada hu. Maka seperti ini boleh dua-duanya. Boleh as-sadiqu donantukahu, boleh as-sadiqu donantuka iyahu. Boleh donantuka iyahu. Qala wa mithalus tsani, contoh yang kedua yaitu ghairu nasikh. Kembali kepada ghairu nasikh. Contoh yang amilnya itu bukan jenis amil nawasikh. Qauluka ad-dirhamu salnihi. Ad-dirhamu salnihi. Artinya gimana, Mas? Masya Allah, uang itu adalah yang aku minta. Sal artinya apa? Ya salu lah aku minta. Sal artinya apa? Sal artinya apa? Jahit? Mintalah. Dirham itu mintalah aku uang itu. Ad-dirhamu salnihi. Ini bisa dibaca ad-dirhama, bisa dibaca ad-dirhamu. Kalau ad-dirhama apa babnya? Bab apa? Istighol. Boleh. Ad-dirhama boleh dibaca ad-dirhama sebagai bab istighol. Salnid dirhama salnihi. Boleh juga ad-dirhamu sebagai mubtada, salnihi sebagai jumlah fi'liyah, fi'il amr sebagai khabarnya. Dirham itu mintalah aku uang tersebut. Dirham itu mintalah aku barang itu, gitu. Salnihi. Maka nihi ini juga di situ ada dhamir ya mutakallim dan dia nasab karena sebagai maf'ul fi mahallin nasbin sebagai maf'ul, dan yang kedua hi adalah maf'ul kedua dari sal, dan dhamir mutakallim lebih ma'rifah daripada dhamir
ghaib. Maka ini termasuk contoh yang memenuhi syarat. Fahadhil mas'alatu yajuzu fiha al-waslu kama ra'aita. Maka contoh masalah ini boleh di dalamnya menggunakan dhamir muttasil seperti yang kamu lihat dalam contoh di atas, wal faslu, dan juga boleh menggunakan dhamir munfasil. Nahwu as-sadiqu dhanantuka iyyahu wa dirhamu salni iyyahu. Boleh menggunakan dhamir munfasil. Ditulis alasannya. Kenapa boleh menggunakan dhamir munfasil? Huruban min tawali ittisalaini fi fudlataini. Apa tadi alasannya? Huruban, ditulis dulu, huruban min tawali ittisalaini fi fudlataini. Wes, segitu tuh aku sekali dengar, seharusnya sudah bisa ditulis. Halo, pendek kok. Huruban min tawali ittisalaini fi fudlataini. Aslinya kan nggak boleh pakai munfasil ya kan? Wong pakai muttasil bisa. Sudah selesai nulis huruban min tawali ittisalaini fi fudlataini. Artinya untuk menghindari huruban, untuk lari dari berterus-terusnya dua sambungan, dua dhamir muttasil, padahal dua-duanya adalah fudlah. Dua-duanya fudlah karena mansub ya kan. Makanya marfu tadi nggak bisa karena marfu itu umdah. Kalau dua-duanya itu fudlah, itu orang Arab itu nggak seneng kalau nyambung. Makanya dibolehkan untuk dipisah. Aslinya kan nggak boleh dipisah ya. Kaidah asalnya kan nggak boleh dipisah ya toh. Wong bisa nyambung. Jika bisa disambungkan, kenapa harus dipisah? Dipisahkan. Lah tapi karena di sana ada alasan lain yang juga bisa dipertimbangkan untuk memisahkan antara keduanya, yaitu huruban, untuk mencegah atau menghindari bersatunya dua dhamir muttasil dalam keadaan fudlataini, kedua-duanya adalah fudlah, maka akhirnya orang Arab juga memilih untuk membolehkan fasal pisah. Paham di sini ya, ikhwah? Alasan-alasan seperti ini penting karena ini yang akan menguatkan, dengan izin Allah akan menguatkan keingatan kita. Oh ya karena gini. Jadi aslinya kan nggak boleh. Wong bisa pakai mutasil, bisa dikumpulkan, kok kenapa harus dipisahkan? Nah, tapi karena di sana ada pertimbangan lain, yaitu untuk menghindar dari dua sambungan fudlah, maka akhirnya orang Arab pun membolehkan untuk memisah. Fudlah itu lawannya umdah loh, lebihan loh. Umdah itu kan dalam jabatan kata itu kan ada yang umdah, ada yang fudlah. Mubtada itu apa? Umdah. Khabar umdah. Fa'il umdah. Yang fudlah itu mansubat sama majrurat itu fudlah. Masa nggak pernah dengar? Wah, telinganya kurang jauh mainnya. Lu sering tuh Zim, masa nggak pernah dengar Zim fudlah, umdah, fudlah. Tapi itu ya ikhwan, alasannya itu tadi. Kenapa kok mereka juga membolehkan untuk memisah padahal juga bisa disambung? Karena tadi Nahwu as-sadiqu dhanantuka iyyahu wa dirhamu salni iyyahu. Ini dua masalah ini diingat-ingat. Ada dua masalah yang di situ boleh memilih antara dhamir muttasil atau dhamir munfasil.
Qala wa dhamirul awwalu fi hadzainil mithalaini a'rafu minats tsani. Nah, contoh ini memenuhi syarat karena domir yang pertama dalam dua contoh ini lebih ma'rifah daripada domir yang kedua. Karena yang pertama tadi domirnya adalah domir mukhatab, kemudian domir ghaib. Domir mukhatab lebih ma'rifah daripada domir ghaib. Walaysa marfu'an, dan domir tadi juga bukan domir yang marfu alias dia adalah fudlah. Maka ini memenuhi syarat. Qala wa inna ma kana al-awwalu fihima a'rafa min ats-tsani. Kenapa di situ domir yang pertama itu kok lebih ma'rifah daripada domir yang kedua? Li'anna dhamiral mutakallimi a'rafu min dhamiril mukhatabi. Karena domir mutakallim itu lebih ma'rifah daripada domir mukhatab, wa dhamirul mukhatabi a'rafu min dhamiril ghaib, dan domir mukhatab itu lebih ma'rifah daripada domir ghaib. Wes, dipahami masalah ini? Itu contoh yang domir nasab. Mau tak buatkan contoh yang domir jar? Bisa enggak kira-kira? Contoh masalah ini untuk domir jar adalah ucapan seorang penyair, la in kana hubbuki li kadziban. La in kana hubbuki li kadziban. Laqad kana hubbiki haqqan yakina. La in kana hubbuki li kadziban, laqad kana hubbiki haqqan yakinan. Kalau yang baca laki-laki ya hubbuki, kalau yang baca perempuan ya hubbuka. Sungguh jika cintamu padaku itu dusta, demi Allah cintaku padamu itu adalah haqqan yakinan. Berat ini artinya. Tapi itu contoh. Itu contoh dhamir jar. Sungguh jika cintamu padaku itu adalah cinta yang dusta, demi Allah, lakot, sumpah, cintaku padamu adalah cinta yang sah, yakin. Syahidnya adalah lakot kana hubbika atau hubbiki. Di situ hub mudhaf kepada ya mutakallim dan juga mudhaf kepada ya mudhaf juga kepada dhamir ka, hubbika. Di situ ada dua dhamir itu. Lagi aku ya sak tuwek-tuwekku ya kayak model ngene iki. Ya baru ini lihat ada kayak gini. Hubbika. Jadi seperti itu boleh. Kalau bukan karena Allah kemudian bahas pembahasan seperti ini ya wis baca kayak gini ya pasti nyalahkan. Laqad kana hubbi, kok ada yaknya? Hubbi ternyata itu adalah ya mutakallim. Hubbika, cintaku kepadamu. Maka seperti ini adalah termasuk boleh fasal, boleh wasal, boleh laqad kana hubbi iyyaka munfasil, juga boleh laqad kana hubbika muttasil, juga boleh. Karena contohnya karena memenuhi kriteria contoh yang boleh padanya milih. Itu contoh dhamir yang jar. Kalau dhamir rafa enggak boleh. Harus muttasil kalau dhamir rafa. Karena dia umdah, bukan fudlah. Baik, itu tadi syarat yang pertama ya kan? Harus syarat harus domirnya harus rofa. Kalau domirnya harus selain rofa. Kalau domirnya rofa, maka tadi sudah saya katakan wajib muttasil. Sekarang syarat yang tadi, yang pertama harus lebih ma'rifah daripada domir yang kedua. Bagaimana kalau seandainya dilanggar, di mana yang pertama itu yang kedua itu lebih ma'rifah daripada yang pertama seandainya, maka itu juga wajib muttasil. Tadi kan diantara syaratnya kan domir yang pertama harus lebih ma'rifah daripada domir yang kedua ya kan, ditulis. Kalau seandainya domir yang kedua lebih ma'rifah, maka wajib muttasil juga. Kalau seandainya domir yang kedua itu lebih ma'rifah,
Kalau seandainya domir yang kedua itu ma'rifah, maka malah wajib munfasil. Wajib munfasil, wajib muttasil. Kalau domir yang kedua itu lebih ma'rifah, maka wajib munfasil, wajib misah malahan. Kalau domir yang kedua lebih ma'rifah, maka wajib munfasil. Kenapa? Karena karena pakai nyambung itu wajib mendahulukan yang paling ma'rifah. Seandainya tidak didahulukan yang paling ma'rifah, maka dipisah. Li'annahu wajaba taqdimul akhos ma'al wasl, famata yuqaddamu ghairul akhos wajabal infisal. Contohnya yang enggak memenuhi syarat, as-sadiqu dibalik donan tuhuka, enggak boleh. Donan tuhuka, as-sadiqu donan tuhuka, enggak boleh, harus donan tuhu iyaka. Teman yang jujur itu, teman yang sejati itu, aku mengira dia itu adalah kamu. Aku mengira teman sejati itu adalah kamu. Maka kalau dibalik, as-sadiqu donantuhu, enggak boleh donantuhuka. Kalau ka dulu, domir mukhatab dulu baru domir ghaib boleh, karena mukhatab lebih ma'rifat daripada domir ghaib. As-sadiqu donantukahu boleh, tapi kalau dibalik as-sadiqu donantuhuka enggak boleh, harus donantuhu iyaka. Gitu. Paham di sini? Agak gelian? Enggak, gampang. Itu tadi tentang seputar mana yang lebih ma'rifah. Pokoknya yang pertama harus lebih ma'rifah. Kalau dua-duanya sama gimana? Ucap. Gimana bentuknya dua-duanya sama itu? Ya sama-sama mutakalim misalnya. Itu nanti ada contohnya. Itu juga kalau seandainya ittahadatir rutbah, kedudukannya sama, domirnya sama, mutakalim, dua-duanya mutakalim, dua-duanya mukhatab, dua-duanya ghaib, itu juga wajib fasal, wajib pisah. Nanti pembahasannya di kitab-kitab yang lebih tinggi. Di sini cuma tak sepil, tak bocorkan dikit, untuk lebih memahami yang ini. Jadi tujuan kita menjabarkan luas seperti itu supaya lebih paham contoh yang ini. Launa al-yashfik. Wes, paham ini masalah yang pertama. Dua domir ketemu satu amil. Domir yang pertama lebih ma'rifah dan bukan domir rofa. Maka ini boleh mutasil, boleh munfasil. Wasaniyatu, dan masalah yang kedua, kalau sudah paham kita beralih ke masalah yang kedua. Wasaniyatu, masalah yang kedua, dhabituha, kriterianya. Ayakuna ad-dhamirul ladzi yajuzu wasluhu wa fasluhu khabaran likana au ihda akhawatiha. Dhamir yang akan kita praktekkan boleh wasl, boleh fasl, boleh nyambung, boleh pisah. Ini adalah khobar untuk kana atau salah satu dari saudari-saudarinya. Sawaun kana qablahu dhamir, sawaun kana qablahu dhamirun aula. Sawaun kana qablahu dhamirun. Dhamirun di sini adalah isim kana. Baik, sebelum dhamir tadi itu ada dhamir yang lain atau enggak? Wa bihadza faraqatil ula. Apa i'rabnya ula di sini? Apa i'rabnya ula di sini? Apa Mam? Apa sih? Tadi mana maf'ulnya? Ini maf'ul. Mufaraqat ada tak taknisnya. Domirnya jelas iya.
Enggak mesti deh. Ula ini maf'ul. Faraqat domirnya hiya kembali kepada almas atsaniyah. Dan dengan inilah masalah yang kedua itu membedai masalah yang pertama. Karena masalah yang kedua ini kasusnya itu boleh domir, boleh dohir. Kalau yang pertama tadi kan harus dua domir kan. Kalau yang kedua ini enggak, ada dua makmul, satu amil, satu makmulnya itu boleh isim dohir, boleh domir gitu loh. Ini bedanya dengan masalah yang pertama. Kalau yang masalah pertama tadi kan dua domir. Kalau ini enggak. Supaya sampean jangan mengatakan loh, ini juga kana wa ikhwatiha, ini juga bab nawasih. Kenapa enggak dimasukkan ke yang pertama sekalian? Jawabannya tadi, ini kasusnya lebih umum. Karena di sini gambarannya itu bisa pakai isim dohir, bisa pakai isim domir. Kalau yang di atas tadi dua domir. Nanti dengan contoh akan nampak. Dikatakan sawaun kana qablahu domirun aula. Baik sebelum domir yang akan kita jadikan contoh tadi itu domir yang lain atau enggak. Maksudnya aula itu maksudnya adalah isim dohir gitu loh. Wa bihadza faraqatil ula, dan dengan ini dengan syarat ini kasus yang kedua ini berbeda dari kasus yang pertama, berbeda dari masalah yang pertama. Wa bihadza faraqat ai al mas'alah ats-tsaniyah al mas'alah al ula. Dengan inilah masalah yang kedua ini terbedakan dari masalah yang pertama. Wa dzalika nahwu as-sadiqu kuntahu. Nah, kalau ini kasusnya as-sadiqu kuntahu sama dengan yang pertama karena dua-duanya domir. Kuntahu. Tapi ta di sini adalah marfu. Wa nahwu as-sadiqu kanahu zaidun. Kanahu zaidun. Nah, ini loh kasus kanahu zaidun ini. Boleh kana zaidun iyahu atau kana iyahu zaidun, boleh kana zaidun, boleh kanahu zaidun. Kanahu hunya ini boleh pakai muttasil, boleh pakai munfasil. Abot koyo ini. Apa nah? Kita selesaikan. Wa dzalika nahwu as-sadiqu kuntahu wa nahwu as-sadiqu kanahu zaidun. As-sadiqu kuntahu, seorang kawan yang sejati itu kamulah dia. Kamu adalah dia. Ya, artinya gitu. As-sadiqu kanahu zaidun, kawan yang baik itu Zaidlah dia. Si Zaid adalah dia. Si Zaid itulah kawannya sejati gitu loh. Fayajuzu fi hadhil mas'alati aidon, maka boleh dalam contoh ini juga al-waslu kama ra'aita, boleh pakai dhamir muttasil sebagaimana contoh itu, wal faslu dan juga pakai dhamir munfasil nahwu as-sadiqu kunta iyyahu. Ini mana ya? Di barat apa timur? Ini ufuk barat ya. Wal faslu dan juga boleh fasal nahwu as-sadiqu kunta iyyahu was-sadiqu kana zaidun iyyahu. Boleh kana zaidun iyyahu. Dilihat contohnya, iyyahu di sini munfasil. Sebelumnya itu boleh kunta, boleh domir. Sebelumnya juga boleh zaidun. Boleh zaidun. Itu bukan domir. Nah, contoh ini as-sadiqu kana zaidun iyyahu, inilah yang membedakan dengan kasus yang di atas. Kalau kasus masalah yang pertama dua-duanya adalah domir. Kalau ini enggak, ini satunya boleh isim dohir gitu loh. Makanya wa bihadza faraqatil ula, dengan inilah kasus masalah yang kedua ini membedai masalah yang pertama. Dan ini nanti akan kita lewati lagi di pertemuan yang akan datang supaya enggak bulat, supaya lebih jelas saja. Kalau tidak paham tanyakan saja. Kalau tidak paham istighfar dulu yang banyak. Loh iya, Syekhul Islam itu kalau tidak paham istighfar yang banyak. Terus berdoa kepada Allah, minta diberikan pemahaman. Aku sebagai guru saja mendoakan kalian untuk paham kok. Maksud kalian sebagai murid yang butuh malah tidak berdoa untuk dirinya sendiri.
Saya kalau darus maghrib itu selalu berdoa sebelum pelajaran supaya kita diberikan pemahaman, difahamkan tentang agama ini semuanya. Saya dan juga murid-murid saya. Lah sampean sebagai murid yang butuh malah nggak pernah berdoa minta paham, ini piye? Tuh, istighfar, terus minta kepada Allah difahamkan, setelah itu bertanya. Insya Allah dijamin paham. Nek gak paham juga ya sabar, ya YSS yo sing sabar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. YSS iku yo sing sabar.